PDD UKTP Bidang Pengajaran ASED OS 2025 Dr. ISTHITC Afiorini M. Anti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dr. Estetika Fiorini Mantika SHMH akan menyampaikan RPS atau deskripsi mata kuliah Sosiologi Hukum dan menyampaikan kuliah pertemuan pertama pada hari ini. Perlu diketahui bahwa hukum itu ada yang law in book, yaitu peraturan perundang-undangan yang tertulis, dan law in action, yaitu hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat, sesuai dengan mata kuliah yang akan kita pelajari pada semester ini. Deskripsi mata kuliah Sosiologi Hukum ini diharapkan agar mahasiswa mampu menunjukkan akhlak, integritas, serta nilai Islam dan kemuhammadiyahan, bekerja mandiri dan profesional dengan semangat nasionalisme, serta berkontribusi di masyarakat global sesuai bidang keilmuan. Kemudian, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep teoritis dalam bidang ilmu hukum untuk menyelesaikan masalah hukum secara komprehensif. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan konsep teoritis ilmu hukum dalam bidang hukum publik dan privat secara logis dan sistematis dengan memperhatikan nilai terapan sesuai dalam bidang ilmu hukum. Kemudian mahasiswa mampu menghasilkan penyelesaian masalah prosedural berdasarkan konsep teoritis ilmu hukum dan simulasi kasus di bidang hukum sebagai bentuk adaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi dalam bentuk laporan atau poster atau karya tulis ilmiah. Pada capaian pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan pendekatan dalam sosiologi hukum secara sistematis. Kemudian mahasiswa pun diharapkan mampu menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat serta memahami dinamika sosial yang mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum. Hukum aktual menggunakan perspektif sosiologi hukum secara kritis dan argumentatif, dan juga diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab, etis dan responsif terhadap perbedaan sosial dan ketidakadilan hukum di masyarakat. Bahan kajian sosiologi hukum yang pertama yaitu tentang pengertian dan tujuan mempelajari sosiologi hukum. Yang kedua, sejarah perkembangan sosiologi hukum sebagai disiplin ilmu. Yang ketiga adalah perbedaan antara pendekatan normatif dan sosiologis dalam kajian hukum. Yang keempat, berbagai pendekatan dan teori dalam sosiologi hukum. Pada poin kelima, interaksi antara norma sosial dan norma hukum. Yang keenam, fungsi hukum sebagai kontrol sosial dan integrasi sosial. Yang ketujuh, proses sosial yang memengaruhi perubahan hukum. Yang kedelapan, praktik diskriminasi hukum dari perspektif sosiologi hukum. Yang kesembilan, argumen kritis dalam menanggapi ketidakadilan hukum. Referensi-referensi yang digunakan pada mata kuliah sosiologi hukum ini adalah referensi dari Sacipto Raharjo, Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah. Kemudian, referensi dari Sutandio Wignyo Subroto, Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya. Kemudian referensi ketiga adalah dari Eugene Ehlit, Fundamental Principles of the Sociology of Law. Referensi sosiologi hukum yang keempat adalah dari Philip Nonet dan Philip Zelznick, Law and Society in Transition Toward Responsive Law. Kemudian referensi sosiologi hukum yang kelima yaitu dari Ahmad Ali, menguak teori hukum dan teori peradilan termasuk interpretasi undang-undang atau legisprudence. Kemudian pada perkuliahan sosiologi hukum ini insya Allah akan dilaksanakan secara 16 kali pertemuan, dan pada pertemuan ke-8 kita insya Allah akan dilaksanakan ujian tengah semester atau UTS, serta pada pertemuan ke-16 insya Allah akan dilaksanakan ujian akhir semester. Mata kuliah sosiologi hukum ini pada semester ini akan dilaksanakan secara luring dan ataupun daring.
dengan bobot atau sistem penilaian sebagai berikut. Untuk U1, bobot penilaiannya sebanyak 20%. Untuk U2, bobot penilaiannya sebanyak 30%. Untuk U3, bobot penilaiannya sebanyak 50%. Baik, itulah deskripsi mata kuliah Sosiologi Hukum pada kuliah semester ini. Dan selanjutnya adalah masuk pada materi kuliah pada pertemuan pertama ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama hari ini, kita akan membahas tentang pengertian ilmu hukum dan sosiologi hukum. Ya, pengertian sosiologi hukum menurut para ahli ya. Yang pertama adalah pengertian sosiologi hukum dari Suryono Sukanto. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris yang menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Menurut Sacipto Raharjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum pada pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Dan pengertian sosiologi hukum yang ketiga dari R.O.C. Salman, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Tentang definisi sosiologi hukum, namun hanya mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum yang mengandung unsur-unsur kekuasaan terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama atau primary rules dan aturan tambahan. Aturan tambahan ini istilahnya adalah secondary rules. Pengertian sosiologi hukum tadi sudah Ibu paparkan ya menurut para ahli. Kita beralih pada macam-macam norma atau kaidah. Bagaimana? Masih nyimak ya? Masih menyimak? Kita beralih pada macam-macam norma atau kaidah. Norma pertama adalah norma hukum. Norma hukum ini bersumber pada negara atau pemerintah. Jadi, norma yang pertama ini adalah norma hukum, sumbernya adalah negara atau pemerintah. Sedangkan tujuan dari norma hukum ini adalah menciptakan ketertiban dan kedamaian. Sejauh ini mudah dipahami penjelasan Ibu? Mudah dipahami ya? Alhamdulillah. Kemudian sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran dari norma hukum adalah sanksi tegas, nyata, resmi dari negara atau pemerintah. Kemudian pemaparan yang kedua terkait dari macam-macam norma ini. Norma yang kedua adalah norma agama. Norma agama ini bersumber dari wahyu atau kitab. Norma agama ini bersifat batin, internal, otonom, bertumpu pada unsur ideal, dan tujuannya adalah takwa. Sanksi yang diberikan bersumber atau dari Tuhan. Untuk norma yang ketiga adalah norma susila. Norma susila ini bersumber dari hati nurani. Norma susila ini bersumber dari hati nurani. Sifatnya adalah bersifat batin, internal, otonom, dan bertumpu pada unsur ideal. Tujuannya adalah membentuk akhlak yang mulia atau insan kamil, ya. Sanksinya adalah pada diri sendiri, akan menimbulkan rasa penyesalan apabila bertentangan dengan kesusilaan tersebut. Norma keempat adalah norma kesopanan. Norma kesopanan ini bersumber dari masyarakat. Sifatnya adalah sikap lahir, eksternal,
heteronom, bertumpu pada unsur kenyataan, dan tujuannya adalah memperbaiki pergaulan masyarakat. Kemudian sanksinya pada norma kesopanan apabila dilanggar, yaitu sanksi sosial. Sejauh ini bisa dipahami? Suara Ibu jelas ya? Ibu buka satu sesen pertanyaan. Tolong ada yang bertanya ya, untuk Ibu ketahui responnya bahwa kalian memahami materi ini, materi pembuka ya, pertemuan pertama ini. Silakan jika ada yang bertanya terkait sosiologi hukum. Terima kasih atas waktunya sebelumnya Bu. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan apakah perbedaan dari law in book dengan law in action. Sekiranya itu pertanyaan dari saya Bu. Terima kasih. Baik Mesya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya Mesya adalah perbedaan dari law in book dan law in action. Tolong disimak ya yang lain. Jadi Mesya juga ya, tolong disimak. Jadi law in book itu adalah hukum berupa peraturan tertulis, berupa peraturan perundang-undangan. Ya. Sedangkan untuk law in action adalah hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Sudah jelas Mesya? Jadi law in action itu hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Tidak tertulis ya. Sedangkan kalau law in book itu tertulis berupa peraturan yang tertuang pada peraturan perundang-undangan atau yang tertulis. Baik. Satu saja ya pertanyaannya, cukup satu pertanyaan saja. Ini Ibu lihat banyak yang nggak on ini. Ya, cukup sekian. Insya Allah di pekan mendatang kita ketemu di pertemuan kedua dengan materi yang lebih banyak dari pertemuan hari ini ya. Kita sehat-sehat semua ya Insya Allah. Insya Allah pekan mendatang kita ketemu lagi. Ibu tutup ya pertemuan kali ini, pertemuan perdana ini. Semoga Allah mudahkan pekan mendatang kita ketemu lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.